Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Formadika UIN Malang. Pada video kita kali ini, kita akan membahas dan juga mengulas terkait dengan pendaftaran KIP kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelum memasuki pembahasan, perlu teman-teman ketahui bersama, yang pertama, KIP kuliah UIN Malang berada di naungan Kemenak. Pendaftaran KIP kuliah di Kemenak dan juga di Kemendikbud tentu sangatlah berbeda. Pendaftaran Kemendikbud seluruh kampus di bawah naungan Kemendikbud melalui satu pendaftaran link pendaftaran yang sama secara nasional. Akan tetapi untuk pendaftaran KIP kuliah di bawah naungan Kemenak, prosedur pendaftaran dan juga proses seleksinya diserahkan kepada masing-masing kampus. Dalam artian, ketika teman-teman mau mendaftar KIP kuliah UIN Malang, maka pendaftarannya hanya dilakukan melalui link yang disediakan oleh pihak kampus, tidak menggunakan link Kemendikbud ataupun link yang lainnya. Yang kedua, jadwal pendaftaran KIP kuliah di UIN Malang bersamaan dengan jadwal pendaftaran jalur seleksi masuk kampus itu sendiri. Contohnya, ketika pendaftaran jalur seleksi masuk SNBP sudah dibuka, maka pendaftaran KIP kuliah di UIN Malang pun sudah dibuka. Begitu juga ketika pendaftaran SNBP di UIN Malang ditutup, maka pendaftaran KIP kuliah melalui jalur SNBP di UIN Malang pun juga otomatis sudah ditutup. Itu artinya pendaftaran dilakukan sebelum menjadi mahasiswa baru ataupun sebelum ditetapkan sebagai mahasiswa baru. Mari kita lanjutkan pada tutorial pendaftaran KIP kuliah di UIN Malang. Yang perlu teman-teman lakukan yang pertama adalah kita menuju ke laman PMB UIN Malang atau penerimaan mahasiswa baru UIN Malang. Silakan diklik melalui browsernya masing-masing PMB. Kita search PMB UIN Malang. Kemudian kita pilih yang pertama. Nah, di sini kita akan diarahkan menuju dashboard utama dari PMB UIN Malang. Di sini ada untuk layanan pendaftaran, registrasi, profesi, KIP, sarjana, pasca sarjana, dan ada juga kontak personnya. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada poster jadwal PMB UIN Malang. Nah, kita perhatikan kembali contohnya tadi SNBP. Jalur penerimaan SNBP pendaftarannya 14 hingga 28 Februari 2023 dan pendaftaran KIP-nya 14 hingga 28 Februari 2023 sama. Nah, pendaftarannya sama, pendaftaran jalur seleksinya dibuka, maka pendaftaran KIP kuliahnya dibuka, dan juga ketika sudah ditutup maka pendaftarannya pun juga akan ditutup. Kemudian kita di sini memilih layanan KIP. Nah, di sini adalah laman yang menunjukkan seluruh informasi terkait dengan KIP kuliah di UIN Malang, baik itu kelulusan, pengumuman pendaftaran, dan juga penundaan dan lain sebagainya, ataupun ada juga revisi. Karena kita mau melihat dari pendaftaran KIP tahun 2023, maka kita klik yang pengumuman pendaftaran KIP tahun 2023. Oke, kita sudah masuk ke laman berikutnya. Di sini ada SK Rektor atau surat keputusan rektor. Yang pertama adalah memahami prosedur pengajuan KIP kuliah yang diatur dalam petunjuk teknis penerimaan mahasiswa KIP tahun 2023. Silakan teman-teman klik tulisan yang berwarna biru untuk mengunduh juknis penerimaan KIP tahun 2023. Nah, di sini nanti ketika teman-teman sudah mengunduh, teman-teman bisa melihat petunjuk teknis yang sudah disediakan oleh UIN Malang terkait dengan pendaftaran KIP kuliah. Di sini insya Allah sudah lengkap seluruhnya, baik itu dari pengertian umum, persyaratan, kemudian dokumentasi persyaratan ataupun pendaftaran, mekanisme pendaftaran pun juga sudah ada. Nanti bisa teman-teman simak masing-masing. Kita lanjutkan terkait dengan tutorialnya. Ketika teman-teman sudah menyiapkan seluruh pemberkasan yang ada, silakan
melakukan pendaftaran online. Kita klik tulisan yang berwarna biru karena ini ada link pendaftarannya. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan menuju portal PMB UIN Malang. Silakan login menggunakan akun Google-nya masing-masing. Kalau teman-teman belum login, maka nanti akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran login akun email. Tapi semisal teman-teman sudah melakukan login email sebelumnya, maka teman-teman akan langsung menuju ke profil utama ataupun ke dashboard yang nantinya akan muncul. Nah, di sini kita sudah masuk ke dashboardnya. Tadi ya, semisal teman-teman belum mendaftarkan akunnya, maka nanti akan ada pengisian profil utama. Teman-teman akan melakukan login akun dan juga pendaftaran sekaligus untuk pengisian profil utama. Tapi ketika teman-teman sudah melakukan login akun sebelumnya, nanti akan ada layanan dashboard dan juga lain sebagainya. Di sisi kiri ada beberapa layanan. Untuk jalur pendaftaran ada beasiswa KIP, ada beasiswa teladan dan juga mandiri. Karena kita mau melakukan pendaftaran KIP, kita bisa memilih di sini, diklik dulu yang bagian beasiswa KIP. Nah, di sini kita lihat pendaftaran yang masih dibuka adalah KIP UMPTKIN. Kemudian untuk pendaftaran yang akan segera dibuka juga adalah KIP Mandiri Prestasi, KIP Mandiri Tertulis. Dan pendaftaran yang sudah ditutup adalah KIP SNBP, KIP SPAN-PTKIN, dan juga KIP SNBT. Karena video ini kita buat ketika sudah diumumkan KIP SNBP dan juga SPAN-PTKIN, begitu juga SNBT, maka kita hanya bisa melakukan pendaftaran di jalur yang lainnya. Nah, kita menguji coba dari jalur KIP UMPTKIN. Kita klik yang UMPTKIN. Nah, di sini nanti akan ada pengisian form pendaftaran. Silakan teman-teman mengisi form pendaftaran yang ada. Jangan lupa untuk emailnya adalah email yang teman-teman daftarkan di awal dan usahakan emailnya aktif ya teman-teman. Agar nanti ketika ada pembaruan informasi, teman-teman mendapatkan informasi tersebut. Kita masuk ke form pendaftaran. Nah, di sini sudah tersedia Google Formulir pendaftaran KIP kuliah di UIN Malang. Teman-teman cukup mengisikan form ini hingga akhir. Di sini ada email. Karena emailnya saya menggunakan ini, nanti ditulis juga sesuai dengan email yang tertera. Kita lanjutkan, tahun pendaftaran KIP-nya adalah 2023. Kemudian jalur pendaftaran KIP-nya sesuai dengan jalur seleksi maksudnya teman-teman masing-masing. Kita pilih karena tadi kita memilih UMPTKIN, kita maka pemilihnya UMPTKIN KIP. Kemudian untuk nomor pendaftaran tes. Ini sesuai dengan nomor pendaftaran tes masing-masing jalur ya. Biasanya kan teman-teman ketika sudah mendaftar di jalur seleksi masuk tersebut akan mendapatkan kartu pendaftaran. Nah, biasanya nomor pendaftaran ini atau nomor tes ini sudah ada di kartu tersebut. Silakan nanti dimasukkan. Karena ini hanyalah simulasi, maka nanti akan saya isi dengan data yang tidak asli ya. Tapi nanti teman-teman ketika mendaftar usahakan menggunakan data yang asli karena ini hanya simulasi. Jadi ini saya isi terserah saya. Tapi nanti tidak akan saya kirimkan. Jadi hanya simulasi di awal. Seperti itu. Kemudian kartu pendaftaran. Nah, kartu ini adalah yang tadi saya sebutkan bahwasanya ketika teman-teman sudah mendaftar di jalur tertentu, maka nanti pastinya akan mendapatkan kartu pendaftaran yang memiliki nomor pendaftaran. Silakan di-upload ya.
Karena tadi saya mengisinya adalah untuk simulasi, saya bisa mengisi terserah saya, maksudnya itu tidak dengan data yang sesuai lah, tapi nanti tidak akan saya kirimkan. Di sini saya screenshot untuk laptop saya ya. Sudah tersimpan, kemudian saya masukkan karena ini sekedar uji coba. Jadi data yang mau saya masukkan hanyalah data untuk uji coba. Tapi nanti teman-teman mohon untuk mengisikan sesuai dengan data yang dibutuhkan atau data aslinya ya. Kemudian nama sesuai identitas, ditulis saja namanya siapa sesuai dengan identitas yang ada di KTP ya. Baik itu tulisannya besar ataupun kecilnya silakan disesuaikan. Karena ini simulasi maka saya tidak akan menuliskan sesuai dengan data diri saya. Kemudian ada NIK, ditulis dengan sesuai KTP atau KK. Saya isikan tidak sesuai. Kemudian nomor WhatsApp pribadi silakan dituliskan masing-masing juga sesuai dengan nomor WhatsApp yang aktif. Kemudian alamat tinggalnya ditulis sesuai dengan teman-teman sendiri. Karena saya ini hanyalah simulasi, nanti ditulis sesuai dengan data teman-teman masing-masing. Ada pengisian kelurahan atau desa, kecamatan, dan juga kota kabupaten. Nah, nanti silakan teman-teman isi sesuai dengan data yang asli, data yang teman-teman miliki. Kemudian provinsinya silakan teman-teman pilih sesuai dengan provinsinya teman-teman. Karena saya hanya simulasi maka saya isikan terserah saya. Kemudian berikutnya, nah kemudian data ayah dan lain sebagainya kita isi juga. Kemudian statusnya masih ada atau sudah almarhum. Kemudian alamat ayah, nah ini silakan diisikan sesuai dengan alamat ayahnya teman-teman masing-masing. Nomor teleponnya ayah juga. Kemudian ada pekerjaan ayah, nah silakan teman-teman pilih di situ ya, sudah ada pilihannya juga. Oh ini harus berupa angka, silakan teman-teman isikan dengan angka ya, sesuai dengan nomor teleponnya ayah. Kemudian penghasilan ayah di sini ada 6 juta, ada 4,51 hingga 6 juta. Ada yang di atas 6 juta ya, di atas 6 juta. Kemudian sekitaran 6 juta, sekitaran 3 hingga 4 juta, dan di bawah 3 juta. Kalau teman-teman gajinya orang tuanya, teman-teman gajinya ayah ya utamanya ya, ini masih data ayah, di atas 6 juta silakan dipilih yang pertama. Kalau sekitaran 4 hingga 6 juta silakan dipilih yang pilihan kedua. Kalau sekitaran 3 hingga 4,5 juta silakan diisi yang ini ya, yang dipilih yang ketiga. Tapi kalau di bawah 3 juta silakan dipilih yang paling bawah. Nah, nanti ada nominal penghasilan ayah. Contohnya penghasilan ayahnya 500.000, maka per bulannya 500.000, silakan dituliskan 500.000 ya. Itu sesuai dengan data yang teman-teman miliki, dan datanya tidak boleh dimanipulasi ya, harus sesuai dengan data real yang teman-teman miliki. Kemudian kita lanjutkan pengisian berikutnya. Ada data ibu, sama seperti datanya ayah sebelumnya, silakan dituliskan masing-masing. Kemudian statusnya masih ada atau sudah almarhumah, silakan dipilih. Kemudian kita lanjut ke pengisian selanjutnya. Ada alamat ibu, silakan disesuaikan juga. Kemudian nomor teleponnya juga. Kemudian pekerjaannya ibu silakan dipilih. Di sini ada pilihannya sama dengan ayah, jadi silakan dipilih ya. Ini karena pendataannya hanya sekedar simulasi, jadi saya ngawur lah untuk pengisiannya. Tapi nanti teman-teman harus menggunakan data yang asli ya. Kemudian penghasilannya tadi juga silakan disesuaikan. Lalu nominalnya berapa silakan teman-teman sesuaikan juga. Seperti itu. Kemudian nanti kondisi keluarga. Nah, jumlah anggota keluarga selain ayah ya. Karena dalam satu keluarga itu seluruhnya adalah tanggungannya ayah. Semisal kalian ada dalam satu rumah tuh 5 orang. Ayah, ibu, kakak, kemudian kalian dan juga adik, maka kan 5 kan ya. Nah,
ayahnya jangan dihitung, jadi tadi 5 tinggal 4 orang, seperti itu ya. Kemudian luas rumahnya silakan dipilih sesuai dengan yang teman-teman miliki. Kemudian status kepemilikan rumah, kalau milik sendiri berarti teman-teman pilih sendiri, kalau warisan maka diklik yang warisan, kalau menempati rumah orang maka diklik pilihan yang rumah orang, kalau kontrak silahkan dipilih kontrak. Kalau teman-teman memiliki rumahnya adalah milik orang tua berarti itu milik sendiri ya. Kemudian ada PBB, pajak bumi bangunan. Nah, silahkan dipilih sesuai dengan yang tertera di surat PBB. Kalau teman-teman bingung silahkan tanyakan ke orang tua untuk dimintakan surat PBB. Nah, kemudian dilihat itu berapa untuk kisaran harganya. Kemudian ada rekening listrik per bulannya, berapa yang dibayarkan oleh orang tua kalian untuk membayar listrik rumah ya. Silahkan diisi sesuai dengan data yang teman-teman miliki. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada prestasi akademik. Nah, dipilih. Kalau ada atau tidak ada silahkan dipilih. Kalau ada klik tidak ada. Kalau ada tingkat apa saja yang dimiliki. Kemudian ada berkas prestasi akademik. Ini kita upload tadi ya, bukti kepemilikan prestasi akademik. Karena ini hanyalah simulasi, maka saya mengirimkannya tidak sesuai dengan data yang diperlukan. Jadi saya ngawur lah gitu. Karena ini hanya simulasi, tidak akan saya kirimkan. Tadi ya. Kemudian ada prestasi non akademik, sama silakan dipilih tingkatnya apa, kemudian diupload berkasnya. Kemudian di sini ada kemampuan bahasa Arab. Nah, silakan dipilih apakah teman-teman bisa atau tidak dalam berbahasa Arab. Kalau tidak bisa, pilih tidak bisa. Kalau bisa, apakah pasif, aktif, ataupun sudah mahir. Kemudian kemampuan bahasa Inggris. Kemudian kemampuan komputer. Silahkan dipilih sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Setelah itu kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini ada kepemilikan dari kartu Indonesia Pintar atau kartu Keluarga Sejahtera atau kartu Jakarta Pintar. Kalau teman-teman memiliki maka diklik ada, kalau tidak memiliki klik tidak ada. Seperti itu ya. Dari 3 kartu ini ya, kalau punya salah satu ya kalian pilih ada, kalau punya semuanya ya juga ada, tapi kalau tidak memiliki pilih saja yang tidak ada. Nah, di sini kemudian kalian wajib untuk upload bukti kepemilikan KIP, KKS atau KJP. Ini juga saya awur karena hanya simulasi. Tapi kalau teman-teman harus sesuai dengan data yang teman-teman miliki ya, tidak boleh diawur. Nah, seperti itu ya. Di-upload salah satu aja. Kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, kemudian ini foto peserta, foto resmi ya, yang benar-benar formal. Kemudian teman-teman upload foto teman-teman masing-masing. Kemudian surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah daerah apabila orang tua telah meninggal. Kalau sudah meninggal di-upload suratnya, tapi kalau masih ada maka tidak perlu diisi juga nggak apa-apa. Ya seharusnya tidak usah diisi kalau emang orang tuanya masih hidup ya. Kemudian surat keterangan PHK. Nah, di sini semisal orang tua kalian, entah itu ayah atau ibu, ada di PHK, silakan diupload surat PHK-nya. Kemudian kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini wajib diupload ya. Silakan teman-teman upload masing-masing untuk kartu keluarganya teman-teman. Harus sesuai dengan kakak yang asli ya. Tidak boleh dimanipulasi datanya. Kemudian foto rumah. Di sini teman-teman upload 5 foto rumah ya. Dari tampak depan, kemudian teras rumah, ruang tamu, kamar mandi dan juga dapur. Teman-teman bisa mengupload untuk 5 foto. Dipisahkan ya fotonya, tidak boleh jadi satu file. Nah,
Nanti teman-teman tinggal tambahkan file aja sampai 5 kali foto sesuai dengan yang diminta. Kemudian ada foto keluarga, foto pendaftaran bersama foto pendaftar bersama keluarga. Jadi kalian foto bersama keluarga di depan rumahnya kalian dengan keluarga yang lengkap ya, tanpa ada yang tertinggal. Jangan juga kelebihan. Kalau keluarganya 5 jangan foto berenam, kalau keluarganya 6 jangan foto berlima gitu ya. Ini kalian upload karena wajib, tidak bisa untuk dikosongkan. Lalu di sini ada fakta integritas. Klik link berikut untuk download fakta integritas lengkapi isian, lalu foto dan upload kembali di sini. Jadi kita klik dulu tulisannya berwarna biru. Nah, di sini teman-teman silakan melengkapi fakta integritas sesuai dengan format yang ada. Jangan lupa untuk dibaca dengan benar-benar, dibaca keseluruhan, kemudian ditandatangani kepala sekolah. Ini nama kepala sekolah kalian, kemudian nomor induk pegawai. Nah, kemudian nanti ditandatangani beliau, dikasih stempel seperti itu. Kemudian ini nama kalian, kemudian nomor induk siswa kalian, lalu nanti ditandatangani dan dikasih meterai 10.000. Meterai dahulu baru tanda tangan ya. Meterainya harus 10.000, tidak boleh yang lainnya ya, harus di harga 10.000. Kita kembali ke laman sebelumnya. Karena ini hanya simulasi, maka saya uploadkan sesuai dengan keinginan saya. Tapi kalau kalian mendaftar harus sesuai dengan data yang kalian miliki. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada perintah, mohon periksa kembali isian Anda. Setelah tekan submit, data tidak dapat berubah atau dirubah kembali. Terima kasih. Nah, kalau seluruh pendaftaran tadi sudah teman-teman lakukan, jangan lupa untuk dicek masing-masing ya. Diceknya bisa diklik kembali, dicek satu-satu apakah sudah benar. Nah, ada pilihan kembali juga. Dicek masing-masing satu-satu, jangan sampai datanya dimanipulasi atau data yang digunakan tidak asli sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan sampai rumahnya mewah tapi upload fotonya rumah tetangga ya, tapi harus sesuai dengan rumah kalian masing-masing. Begitu juga dengan data yang lain, juga harus sesuai dengan data yang kalian miliki. Kalau seluruhnya sudah sesuai, maka kalian tinggal klik kirim. Nanti kalau sudah diklik kirim, maka pendaftaran sudah selesai. Dan teman-teman silakan menunggu pengumuman KIP kuliah kelolosannya di laman sebelumnya. Seperti itu. Oke, demikian tutorial pendaftaran KIP kuliah di UIN Malang. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.